Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mufani dari Prodi Ekonomi Syariah 2. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi definisi ilmu pengetahuan dan jenis-jenis ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja ke materi yang saya akan bawakan. Baiklah, saya akan membahas materi mengenai definisi ilmu pengetahuan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ilmu pengetahuan prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Ilmu pengetahuan diambil dari kata Inggris sciences yang berasal dari bahasa Latin scientia dan berbentuk kata kerja scire dan yang berarti mempelajari, mengetahui. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, sistematis, logis, dan konsisten. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis pengetahuan. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama adalah pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis atau penganut paham realisme mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagai adanya. Khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, batan, dan beberapa individu manusia. Yang kedua adalah pengetahuan tak langsung. Adapun definisi pengetahuan tak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan pencerapan pemikiran kita. Yang ketiga adalah pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah suatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon kayu, batu, atau kursi, dan objek-objek yang masuk ke alam pemikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Yang keempat adalah pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pemikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang kelima adalah pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan suatu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Yang keenam adalah pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Klarifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan atau perubahan sesuai dengan semangat zaman. Adapun menurut subjeknya, yang pertama yaitu teoritis. Teoritis pun dibagi menjadi dua, yaitu nomotis
dan ideografis. Yang kedua itu praktis, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama normatif, yang kedua positif. Menurut objeknya dibagi menjadi dua. Yang pertama universal atau umum, yang kedua khusus. Itulah tadi materi yang saya bawakan dan yang saya pahami. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.